selamat pagi rekan-rekan. Welcome back to Kandarpa Official Channel. Nah, jadi pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ketua dari IBM Kandarpa. Oke, baik, Digel, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa yang menonton. Silakan, Digel. Oke, para pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Paulus Indrabayu, lebih dikenal dengan Bung Bayu. Nah, jadi kebetulan saya sekarang selaku Ketua IBM Kandarpa Desa Patemon, Serilit. Nah, mungkin rekan-rekan di sini banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu IBM. Jadi IBM adalah suatu organisasi yang dibentuk di tingkat desa oleh BNN Kabupaten, yang mana organisasi ini dibentuk untuk melakukan cegah tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jadi IBM ini singkatan dari intervensi berbasis masyarakat, yang mana organisasi di tingkat desa ini untuk mencegah penyalahgunaan di tingkat masyarakat desa. Jadi biar tidak sampai penyalahgunaan ini terus terjadi. Nah, kebetulan kami di Desa Patemon dan kemarin di Desa Lokopaksa dibentuk dua IBM berbarengan. Di Lokopaksa ada Lokasanti dan di Patemon ada Kandarpa. Mungkin bertanya deh ya, apa itu Kandarpa itu ya? Jadi Kandarpa itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kasih sayang. Nah, jadi kebetulan kan banyak ini penyalahguna ini sebetulnya adalah korban. Penyalahguna ini sebetulnya adalah korban, dan saya pun kebetulan seorang pecandu yang sudah tidak aktif lagi. Mungkin nanti kita ke depannya banyak bercerita tentang bagaimana pengalaman saya menjadi seorang pecandu, seperti apa yang sudah saya alami, baik buruknya seorang pecandu itu seperti apa yang sudah saya lewati, dan kenapa sampai saat ini saya bisa ada di sini di podcast ini. Saya bisa berbagi kepada masyarakat bahwa sangat-sangat berbahaya bagi generasi muda kita atau siapapun juga kalau sampai sudah terkena yang namanya narkoba. Jadi hanya dengan kasih sayang, makanya Kandarpa dipakai nama IBM kami. Hanya dengan kasih sayang kita bisa menyelamatkan generasi muda kita atau siapapun warga kita yang terkena dampak dari kecanduan narkoba ini. Mungkin apalagi silakan, ayo. Oke, jadi setelah dibentuknya Kandarpa ini, apa sih isu-isu yang paling banyak digencar oleh IBM Kandarpa dan juga BNN khususnya di Buleleng? Nah, jadi kebetulan sekarang ini ya lagi rame-ramenya nih, terutama Bapak Kapolres kita nih, Bapak Kapolres Buleleng ini sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya nih perang terhadap narkoba. Iya. Nah, sekarang di narkoba sendiri kan banyak itu, ada yang memang pengguna, ada pengedar, ada bandar. Nah, kalau di IBM sendiri itu kita lebih fokus kepada ke pengguna. Nah, penyelamatan para pengguna ini, penyalahguna ini, jangan sampai nanti mereka itu berkonflik dengan hukum. Nah, karena kalau pengguna ini kan adalah korban sebetulnya. Korban, mereka adalah korban, jadi kita selamatkan, kita ajak. Kalau yang belum menggunakan, jangan sampai menggunakan. Kalau yang sudah terlanjur sebagai pengguna, kita ajak untuk berhenti menggunakan narkoba. Nah, jadi di sana kalau mau lapor diri bisa kita lakukan istilahnya pemantauan, rawat jalan. Kalau memang dia tingkat kecanduannya sudah lebih gitu, lebih parah lagi, istilahnya sudah tidak bisa dia mengkontrol, tiap hari itu harus pakai. Jadi kita sarankan dia melakukan rehabilitasi. Seperti kayak di Bali sekarang ini ada dua tempat, yang satu di Rumah Sakit Jiwa Pusat Bangli, yang satu lagi di Rumah Sakit Mangusada Badung. Nah, jadi untuk di Bali ini ada dua tempat dan itu gratis, kita akan fasilitasi menggunakan namanya KIS, atau enggak kita mintakan di desa itu surat keterangan tidak mampu. Jadi nggak usah takut bagi masyarakat atau bagi pecandu atau penyalahguna narkoba, jangan takut nanti untuk rehabilitasi. Nanti berapa biayanya? Memang kalau rehabilitasi di swasta itu kan mahal ya. Kalau kita mau lapor diri, jadi kita buatkan rujukan, kita fasilitasi biar rehabnya gratis. Jadi isu-isu yang paling viral di belakangan ini itu apa nih, Pak? Yang paling viral sih penangkapan banyak ya.
penangkapan banyak, penangkapan baik penyalahguna, pengedar ataupun bandar. Mungkin adik-adik bisa lihat nanti di TV, di media sosial itu kan gencar-gencarnya Polres Buleleng melakukan penangkapan, apalagi dengan dibentuknya satuan tugas khusus yang disebut Gua Poleng. Gua Poleng ini lagi galak-galaknya di Buleleng nih. Itu istilahnya tim khusus yang dibuat oleh Bapak Kapolres Buleleng kita sekarang ini untuk melakukan penindakan terhadap kasus narkoba. Ya, itu. Jadi menindaklanjuti itu juga kebetulan kami di Desa Patemon itu sudah termasuk zona merah. Termasuk ya zona merah karena kan istilahnya by data baik di BNN ataupun di Polres Buleleng baik penyalahguna terus pengedar itu sudah banyak di Patemon. Nah, Bigong tadi kan katanya Bigong itu sebagai pecandu narkoba. Ya. Dan saat ini sudah pulih dari kecanduan tersebut. Sehingga pada saat ini bisa jadi ketua IBM nih. Ya. Gimana sih caranya Bigong buat menyikapi kasus-kasus yang ada di Buleleng ini? Ya, sekarang kan kebetulan kan banyak Polres Buleleng melakukan penangkapan ya, baik itu pecandu, istilahnya penyalahgunanya, pengedar ataupun bandarnya ya. Nah, kita tidak membahas antara pengedar ataupun bandar itu silakan itu para penegak hukum. Yang sekarang kita titik beratkan kan kepada para pecandu ini, pengguna ini, penyalahguna ini, narkoba ini ya. Kayak dari sisi pandang Bligong sendiri sih. Kalau untuk para pecandu ini lebih tepatnya itu sebetulnya direhab karena mereka itu adalah korban. Lain halnya dengan pengedar dan bandar ya, itu harus dilakukan penegakan hukum karena mereka ini yang memakan banyak korban kan, meracun masyarakat gitu loh, untuk menjadi seorang pecandu, menjadi pelanggannya mereka. Jadi karena ini adalah korban yang perlu istilahnya kita selamatkan lah. Biar saya bisa pulih terlepas dari ketergantungan obat-obatan tersebut ya, dengan jalan rehab sih. Karena bagi Bligong itu penjara bukan jawaban bagi mereka. Karena jujur aja pengalaman Bligong di penjara itu masih banyak peredaran ya, penyalahguna obat-obatan masih beredar. Dan Bligong bisa bertanggung jawabkan. Karena Bligong sendiri pernah mengalami yang namanya penjara seperti apa. Kebetulan cuma ada satu hal yang di Bali ini untuk sampai saat ini Bligong dengar sendiri masih bersih itu di lapas di Bali. Kalau untuk di Bali ya, kalau di ILP dan rutan lainnya itu belum, masih ada bisa melakukan itu di dalam penjara, berkomunikasi dengan orang di luar, mengatur bahan dan lain sebagainya gitu loh. Mungkin nanti ya yang dari awalnya cuma sekedar tahu tempat belinya satu orang, ke satu pengedar atau ke satu bandar aja, nanti setelah penjara bukannya kapok, malah menjadi lebih besar, lebih parah lagi karena tahu banyak channel, tahu banyak pengedar. Dulu mungkin tahunya satu dua tempat, sekarang kan banyak tempat, banyak pilihan bagi dia untuk mencari barang haram tersebut lah. Jadi Bigongnya kemarin kan Lula nonton berita itu. Jadi banyak banget isu-isu viral yang ada di Buleleng. Menurut Bigong, apa aja sih isu-isu viral yang tersebut? Oke deh plannya. Jadi kebetulan karena Bligong sekarang berkecimpung di IBM sendiri selaku ketua IBM ya, otomatis kan juga ikut mengikuti isu-isu yang lagi viral di Buleleng ini, terutama masalah yang terkait dengan narkoba. Belakangan ini kan Bapak Kapolres kita, Kapolres Buleleng ini lagi gencar-gencarnya nih melakukan penangkapan di berbagai tempat ini, baik itu penyalahguna, baik pengedar ataupun bandarnya nih. Setahu Bligong juga, dapat Bligong kan udah berkomunikasi dengan beliau, jadi beliau sampai membentuk tim khusus yang beranggotakan kalau nggak salah di sekitar 100 orang yang bernama Gua Poleng. Yaitu tim khusus ini setahu Bligong ya, maaf kalau nanti salah, nanti mungkin Bapak Kapolres sendiri bisa menjelaskan lebih detailnya. Jadi Gua Poleng ini diperintahkan khusus untuk fokus terhadap penindakan kasus-kasus narkoba. Nah, berangkat dari isu tersebut, kebetulan Bligong ini selain ketua IBM, Bligong juga punya pengalaman sebagai seorang pecandu.
Yang mana Bligung tahu sendiri seorang pecandu itu terutama yang penyalahguna ya, bukan yang pengedar ataupun bandarnya ya. Penyalahguna itu kan sebetulnya adalah korban. Korban dan penyalahguna itu tidak harus dari kalangan atas saja, sampai kalangan terbawah tingkat buruh yang sekarang nyari kerja untuk makan sekarang itu bisa kena. Dan itu bisa dimanapun. Nah, karena kejahatan narkoba ini istilahnya kayak penjajahan tak berbentuk dibilang. Nah, kalau mungkin zaman dulu, zaman perang kita bisa lihat kan Belanda, Sekutu dan lain sebagainya, kita bisa lawan dengan senjata juga kan begitu. Kalau ini tidak, karena dia tidak kelihatan. Dan tidak ada suatu instansi manapun yang bisa menjaminkan atau mendeklar instansi tersebut bebas dari narkoba. Nah, contohnya baik di pihak instansi kepolisian, di TNI, di aparatur pemerintah lainnya, kan itu banyak yang sudah tertangkap oknum-oknumnya. Kita ngomong oknum ya. Dan salah satunya Bligung sendiri. Ya, Bligung sendiri dulu seorang anggota kepolisian, begitu terkait atau berkonflik dengan hukum masalah kasus narkoba ini, akhirnya Bligung sampai keluar. Dan Bligung pernah berkonflik dengan hukum terkait kasus narkoba ini. Tapi sekarang kan Bligung ada di sini, istilahnya mau berbagi. Selain tugas sebagai seorang ketua IBM, Bligung juga mau berbagi pengalaman di Bligung sebagai seorang pecandu. Karena lebih tepat sih bagi Bligung itu seorang pecandu itu direhab, bukan ditangkap. Lain halnya dengan pengedar dan bandar ya, itu loh, karena mereka ini korban. Gimana sih Bligung sampai bisa pakai narkoba itu sampai pada endingnya dikeluarin dari polisian gitu. Terus berkonflik dengan hukum gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ditahan dulu ya Bligungnya, kita next ke episode selanjutnya. Dan buat rekan-rekan semuanya, buat yang penasaran nih, tetap nantikan di channel Kadarpa. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aktifkan lonceng yang ada di tombol subscribe agar kalian tahu info-info selanjutnya. Jadi Bligung, IBM ini kan punya slogan nih. Iya. Apa slogannya Bligung? Oke, say no to drugs. Bersinar, bersih dari narkoba. Bersinar, bersih Iya. dari narkoba. Iya, mantap banget nih. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.